Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Risalah, bagaimana kabarnya? Semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah dan juga dimudahkan dalam segala urusan ya. Amin ya robbal alamin. Hari ini kita berjumpa lagi dalam Risalah Ramadan Indah bersama Al Ibro. Tentunya podcast yang gak hanya cuman ngobrol tapi juga membuat hari-hari sahabat Risalah menjadi lebih bermakna. Dan hari ini kita kedatangan tamu spesial, seorang influencer Gresik ya. Sampai belepotan ini ya. Influencer Gresik dan juga bunda-bunda milenial gitu ya. Nah, siapa yang gak kenal sama Kak Pini Eyes? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Kak kabarnya? Alhamdulillah baik, Alhamdulillah. sehat, pakai luar biasa gitu. Masya Allah, luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oke. Ya, jadi sahabat Risalah, nanti dalam beberapa waktu ke depan kita akan sharing bareng sama Kak Pini Eyes ya. Bagaimana keresahan-keresahan orang tua milenial nih ya kan, yang udah punya anak gitu kan ya. Kak Pini, Kak Pini ini kan udah menggeluti dunia influencernya kan udah lama ya. Ya, Iya. insyaallah. Mulai dari sebelum menikah kan ya. Dari setahu sebelum saya. menikah. Iya betul. Terus pasti Kak Pini udah tahu kan gimana maksudnya hebohnya sosmed, kayak gitu informasi-informasi berkeliaran kayak gitu kan ya Kak Pini ya. Habis gitu jeder punya anak gitu kan. Bagaimana perasaannya, apa sih sebenarnya sebagai orang tua hal yang ditakutkan kayak gitu? Oke. Kalau dari sejak dulu kan memang influencer aktif, kemudian punya anak nih masa peralihan sekali ya. Betul. Ada adaptasinya, kayak kita harus fokus ke anak gitu. Tapi dulu memang pengennya kan setelah menikah nanti punya anak pengen fokus dulu. Karena itu kayak udah goals, udah di influencer udah alhamdulillah sudah sering banget gitu kan, sudah aktif gitu, udah sampai yang alhamdulillah banyak yang tahu. Terus udah nikah kayaknya aku pengen lebih tenang hidupnya. Iya. Jadi kayak fokus dulu sama anak gitu kan, terus memperhatikan. Ternyata memang dunia pendidikan ini terus berkembang ya, dan selalu berkembang. Apalagi sekarang sekolah swasta itu jadi rebutan. Betul. Kalau dulu di era saya sekolah swasta itu dipandang sebelah mata. Sebelah mata. Ya kan? Di era tahun berapa ya, kelahiran 94 lah, 90-an itu sekolah swasta tuh pasti kayak cuman sebelah mata gitu ya. Tapi sekarang ini sekolah swasta ini kok bisa sampai inden-inden gitu ya. Betul, benar banget. Jadi kayak anaknya masih 4 tahun nih, udah inden SMP. Benar. Ini kayak yang selalu sampai mama itu bingung kan. Ya Allah, anak baru 1 tahun udah inden playgroup, udah inden TK gitu. Betul. Ntar nanti udah masuk playgroup kita harus inden SD mah. Nanti nggak tahu SD kelas berapa kita harus inden SMP gitu. Iya, betul. Soalnya memang dunia pendidikan berkembang dan sekolah di Gresik ternyata mengikuti era itu. Semuanya ingin menjadi lebih baik, dan salah satunya di sini kan SMBIT Al Ibro ini kayaknya semakin lebih banyak dikenal, lebih banyak, dan orang tua sekarang itu yang saya lihat ya, orang tua muslim sekarang itu mereka ingin anaknya menjadi hafiz-hafizah. Betul, Ya. Masya Allah. Dan alhamdulillah semuanya terfasilitasi, apalagi di sini. Saya Iya, tadi alhamdulillah. ngobrol ya kan, banyak sekali hafalannya. Saya kira cuma juz 30. Kayaknya kalau saya dulu hafalannya cuma juz 30 Iya. zaman dulu ya. Benar. Kalau zaman sekarang ini ternyata berjuz-juz loh anak ini hafalannya. Iya, betul. Dan sekarang itu Kak, ternyata kalau meskipun dari sekolah swasta ya, mereka bisa dapat beasiswa karena mereka penghafal Al-Qur'an itu kayak Oh, gitu. iya, Masya Allah. Jadi pernah anaknya kita tuh, jadi habis lulus dari sini dia hafizah. Habis itu dia lanjut kan ke SMA Islam juga. Nah, habis dari SMA Islam dia dapat beasiswa full ke kedokteran gigi kayak gitu. Karena dia hafiz Quran. Jadi dia ambil lewat beasiswa hafizah itu tadi. Oh, Masya Allah, gitu. Masya Allah, merinding aku ya Allah. Orang tuanya dapat mahkota. Masya Allah, ya benar banget. Nah itu tadi ya, saya juga sebagai orang tua nih ya, maksudnya orang tua milenial gitu, udah mulai agak ketir-ketir gitu kan Kak, bener nggak sih? Anak-anak kalau gimana ya, kalau kita nggak juga anak-anak nggak dipegangi gadget misalkan, juga kasihan juga. Iya, itu ketinggalan kan zaman. Nah kayak gitulah. Menurut Kak Pini nih, maksudnya kalau di rumah ya batasannya sampai mana? Misalkan kayak teknologi nih. Kayak Teknologi, gitu. soal teknologi mungkin kalau
kalau di anaknya Vini kan masih 2,5 tahun ya. Jadi ya biasalah dia masih ada kepo-kepo sama sosial media. Paling ya, memang cuman yang anak-anak kayak boleh sebut ya, boleh, ya. Terus yang Miss Nisa itu memang yang saya arahkan mereka nonton itu harus belajar. Jadi kalau nonton boleh tapi harus belajar. Yang Mini Villa itu kan dia juga belajar dan ada sisi islaminya juga. Terus juga Miss Nisa itu Kinderflix itu kan juga belajar dan ada sisi islaminya. Karena dia nggak terlalu suka yang kayak film Nusarara or something else sejenisnya itu. Dia kayak masih bosan kali ya. Kalau yang 2 tadi yang saya sebutkan itu kan dia diajakin. Iya, cheerful gitu ya. Gitu benar, kan. benar, Jadi benar. dia lebih apa ya? Akhirnya alhamdulillah dia waktu kemarin tuh kayaknya menurut saya waktu ngomongnya tuh lebih cepat karena selain diajakin ngomong di rumah sama orang tua, dia juga nontonnya yang edukatif kayak gitu. Bukan cuman film kartun aja. Jadi dia ada apa ya stimulusnya juga. Kan sekarang dia juga sekolah di rumah tapi ada misinya datang ke rumah. Itu juga misinya bilang, "Kok ini lebih bisa duluan cepet ya, cepet nangkap kayak ya. gitu." Jadi memang kalau orang tua harus benar-benar tahu sih batasannya dan apa yang boleh dan tidak boleh ditonton. Mungkin boleh lah Baby Bass terus apalagi tuh ya lagu-lagu mungkin yang kayak ada arahnya ya lagunya ya kayak mungkin belajar makan atau lagu yang apa biasanya dia bisa mengetahui sesuatu juga mudah dihafal gitu kan dengan lagu. Masya Allah. Ya, jadi lebih ke balance-nya ya, nggak menolak sama sekali juga tentang teknologi tapi juga menggunakan dengan bijak. Betul. Kayak gitu. Ya. Kalau ditolak nanti dia ketinggalan. Iya, kasihan juga kan ya. Iya benar. Terus yang Kak Pini, balik lagi ke pendidikan. Kalau dari Kak Pini sendiri sebagai orang tua, kira-kira apakah capaian akademik itu menjadi prioritas utamanya Kak Pini kayak gitu? Kalau dari saya sih akademik itu perlu banget, tapi yang paling perlu tuh sebenarnya pendidikan karakter. Betul. Itu aku rasain karena dulu sekolah itu ada difokuskan untuk pendidikan dan pengembangan karakter. Ketika karakter anak itu sudah ada, dia akan lebih percaya diri untuk fokus terhadap sesuatu. Nah, kalau karakternya udah ada kan kayak misal akhirnya dia tahu nih, oh ternyata aku sukanya mata pelajaran ini. Oh ternyata aku sukanya mata pelajaran ini. Oh aku harus belajar yang dari sisi sini nih, pelajaran ini kurang. Nah akhirnya dia bisa tahu dari situ. Kan karakter itu akhirnya mengenal diri sendiri. Kalau kita nggak, kalau si anak nggak bisa mengenal diri sendiri, nanti dia akan bingung juga. Ini semua pelajaran ditelan sama dia. Iya, bingung. Betul. Mungkin ada anak yang bisa 100 ya dalam semua pelajaran. Itu kan anugerah. Tapi kan nggak semuanya juga bisa seimbang otak kanan kirinya juga. Nah itu yang perlu diseimbangkan aja sih. Oke, baik. Jadi sekarang ini tuh kan kayak kita tuh sebagai orang tua ya Kak Pini ya, lihat itu gimana anak-anak dalam bermain pun bersosialisasi kayak udah beda kan ya dari zamannya kita dulu kayak mainan pun juga kayak gimana. Kemudian anak-anak sekarang tuh kecil pun tuh udah mulai kayak seneng ke lawan jenis kayak gitu. Ternyata di usia itu mungkin dia belum paham ya, maksudnya kalau itu adalah ketertarikan, tapi dia ngomongnya kayak oh iya teman baikku tuh si cowok ini kayak gitu. Jadi kadang kan kita kalau nggak itu tadi, kalau nggak pakai pendidikan karakter, betul. kemudian akhlak dan sebagainya itu kan ngeri ya. Jadi ngeri. benar. Ya, apalagi anaknya, kalau anaknya Vini kan perempuan ya. Betul. Jadi memang harus otomatis di rumah juga harus didekatkan dengan ayahnya. Maksudnya kita isi tangki full dari lawan jenis ini dari ayahnya dulu. Ketika ada maksudnya ada hal di luar yang kita jangkau ya di sekolah atau apa, misal enggak, ayahku lebih bisa ngasih aku, lebih bisa ngasih perhatian ke aku kayak gitu. Jadi dan yang paling penting itu kedekatan dengan orang tua sih. Betul banget. Kalau orang tua milenial mungkin kalau dulu ada hal-hal yang pada saat masa kecil kurang disenangi, mari kita belajar untuk menjadi orang tua yang disenangi saat ini ya. Berawal dari mendengarkan mungkin ya. Betul. Apalagi zaman sekarang atau mungkin besok. Ini kita nggak tahu hal-hal apa yang akan terjadi. Kalau bisa sih kita dekat sama anak biar anak itu senang cerita sama kita, terbuka sama kita, dan kita jangan kayak ih nggak boleh gitu. Kalau udah dilarang duluan kan kayak anak nanti nggak cerita mama, cerita teman aja dah gitu kan. Benar. Dan emang itu relate banget ke kita maksudnya di sekolah sebagai guru gitu ya Kak Pini. Dan itu emang bener. Jadi kayak disampaikan bahwa misalkan cewek gitu ya, anak cewek itu kita deketin dulu sama bapaknya, kita fullin dulu tangki, dan emang
fenomenanya itu ada perbedaan. Jadi kita itu bisa melihat memang di kelas kayak gitu ya. Jadi anak-anak yang udah di rumahnya aman, di rumahnya oke, stabil, orang tuanya support dan sebagainya, di sekolahan pasti aman kayak gitu. Dan itu emang kita lihat beberapa kali. Jadi misalkan ada anak lagi ada masalah gitu ya, curhat, terus kita kulik dan paling banyak apa namanya gitu itu sebabnya itu emang ada problem di rumah. Kayak gitu. Dan itu Masya Allah emang bener banget, fondasi utama itu emang dari orang tua dulu kayak gitu. Keren bener Kak Pini. Nah ini sekarang Kak Pini kalau mau milih sekolah, indikatornya itu yang kayak gimana? Indikator milih sekolah tuh pasti lingkup sekolahnya aman, nyaman, bersih. Betul. Itu yang paling penting banget, karena dengan adanya itu anak akan suka dengan sekolah. Apalagi dengan guru-gurunya yang humble, yang ramah gitu kan. Karena saya juga ngerasain sih kalau misal sekolah gurunya nyaman, gurunya enak diajakin ngobrol, diajakin ini itu, anak tuh jadi senang sekolah. Betul. Jadi teman-temannya baik, suasananya nyaman, terus juga fasilitas, terus pendidikannya fokusnya apa kayak gitu. Makanya tadi saya juga nanya-nanya fasilitas di sini seperti apa gitu kan. Terus juga yang tidak memberatkan anak untuk mengurusi sekolah. Jadi maksudnya kayak sudah ada fasilitas yang membersihkan kayak gitu. Jadi anak tuh bisa fokus belajar dengan nyaman. Betul. Oke ya. Jadi kayaknya nih habis ini mau inden ya, kita catat ya. Gitu ya sahabat Risalah ya. Boleh. Oke. Nah, sekarang nih Kak balik lagi. Kak ini kan tadi sempat ngomong ya. Sekarang di Gresik itu banyak banget sekolah Islam lah. Gimana nih? Banyak sekolah Islam, fenomenanya sekarang gimana Kak Pini kira-kira menanggapinya sekolah Islam ini? Alhamdulillah ya, kalau saya menanggapinya alhamdulillah sekali. Maksudnya dengan banyak semakin ibaratnya dibilang bersaing juga gimana ya, tapi mereka memang sekolah-sekolah Islam di Gresik ini memang mereka berusaha untuk punya keunggulan masing-masing. Betul, ya kan? Betul. Kalau dulu mungkin biasa aja terkesannya, terus terkesan kuno dan lain sebagainya. Coba lihat sekarang seragamnya sekolah Islam di Gresik, bagus-bagus semuanya loh. Benar. Guru-gurunya juga semuanya pada balapan jadi guru yang ramah dan baik gitu ya. Iya benar. Terus juga fasilitas di sekolah, fasilitas di kelas. Sekarang coba mana sekolah yang nggak pakai AC? Rata-rata pakai AC. Semuanya tuh dijual dengan menggunakan AC karena untuk anak nyaman belajar, dengan fasilitator guru yang baik, yang ramah, terus juga pendidikan yang memang diarahkan anaknya, guru nggak cuman ngajar aja, tapi juga mengajar dengan hati. Betul. Gitu ya. Ya itu dah. Sekarang semakin banyak yang begitu, jadi orang tua makin pusing gitu. Nah itu dia. Bahkan kayak soal harga tuh orang Gresik kayaknya nggak masalah. Iya, itu nomor sekian ya. Nomor sekian. Insya Allah warga Gresik ini kalau cari sekolah swasta yang memang fokusnya dia mencari sekolah swasta tuh kayak soal harga tuh nomor sekian lah. Yang penting anaknya bisa masuk di situ dulu. Benar. Iya Kak Pini benar banget, relate banget. Saya pun terlepas dari seorang guru kayak gitu ya, terlepas dari pekerjaan saya. Sebagai orang tua pun ya kayak gitu. Mana nih kayaknya yang cocok buat anakku kayak gitu kan. Ya kita tuh kayak di sana ada apanya gitu kan ya. Betul. Terus yang sebelah sini ada apanya kayak gitu kan pastinya. Dan ada cerita lagi nih Kak Pini dari salah satu alumni kita gitu ya. Jadi pernah beberapa kali malah. Jadi padahal ini kan maksudnya SMP ya. Biasanya anak-anak itu baru SMA baru itu kayak alumninya pada datang gitu kan. Tapi di SMP ini beberapa kali anak-anak itu bilang kayak, Ustadz, aku di SMA nggak dapet pendampingan sekasih sayang yang ada di sini kayak gitu. Jadi mereka itu memang merasakan banget, dan kita juga ngerasa banget bahwa anak-anak apalagi SMP gitu ya, nggak bisa kalau mereka udah langsung dijudge, kamu jangan gini, kamu jangan gitu. Jadi kita emang memposisikan diri kita itu kayak temennya mereka, kayak bestie gitu kan. Akhirnya nanti aib-aibnya keluar semua. Nah, kan dari situ kita masuknya kan kayak gitu ya kayak. Jadi emang bener banget, kadang itu saya sendiri mikir, iya ya kalau misalkan anakku disekolahkan di tempat yang gurunya pun nyaman buat dia sharing kayak gitu kan, kita ngerasa aman ya kayak gitu sebagai sekolah sebagai lingkungan kedua selain rumah kan kayak gitu. Benar. Itu yang aku rasain dari dulu, makanya untuk ke anak sendiri
kalau soal pendidikan kayaknya nggak bisa diganggu gugat ya, Betul, nggak bisa ditawar. Nggak Jadi bisa kayak ditawar. misalkan suami kan aslinya Bogor, nah kan saya saya Gresik, jadi kayak saya lebih menguasai nih mana nih sekolah-sekolah yang idola di Gresik gitu kan. Betul. Terus mungkin dia agak kaget lah dengan harga-harga sekolah yang ada di Gresik. Cuman aku kasih tahu, kasih informasi, kasih pengertian bahwa memang di Gresik itu harga sekolah swasta mungkin dirasa lebih tinggi, tapi mereka menjual kualitas. Betul. Mereka menjual pelayanan juga. Jadi kalau misalkan memang kita pengen dapat kualitas yang baik, pelayanan untuk anak yang baik, anak nyaman, anak senang bersekolah, gitu. Karena nggak ada fasilitas yang tidak dibayar. Betul banget. Nggak ada fasilitas yang nggak dibayar. Jadi memang kita ingin anaknya sekolah dengan baik, dengan nyaman, dan anak bisa lebih fokus belajar, didampingi oleh guru-guru yang baik dan profesional. Ya memang kita harus berjuang untuk itu. Karena dan gini, kalau dulu saya sekolah itu alhamdulillah punya teman-teman yang jadi owner gitu kan ya. Jadi kayak saya melihat nggak bisa ini sekolah itu benar-benar nggak bisa diganggu gugat dan ditawar, karena lingkup circle pada saat sekolah itu berpengaruh ke saat dewasa. Siapa tahu nanti temannya ada yang jadi bupati, jadi menteri dan lain sebagainya, owner dan lain sebagainya. Ya alhamdulillah itu aku rasakan gitu. Betul. Jadi kayak misal sekarang untuk sekolah, wah beneran aku nggak bisa ganggu gugat sih. Kalau sudah saya maunya A, B atau A, ya udah itu gitu. Nah sekarang untuk sekolah TK aja, playgroup aja suami saya suruh ini juga, gimana nih mau sekolah yang di sini apa di sini? Kalau di sini ini, kalau di sini gini gitu. Ya suami kayak gimana ya? Jadi dia ikut bingung. Biar nggak saya aja yang bingung. Iya betul, harus dipikir berdua. Rapat pleno jadinya. Oke, benar. Jadi itu apa? Kadang ya Kak ini ada namanya statement gitu ya. Mana aja sekolahnya itu sama kayak gitu. Padahal nggak bisa dipungkiri kita privilege untuk lingkungan itu tinggi banget ya kan. Dengan benar-benar kayak gitu. Jadi nggak bisa disamakan semua sekolah sama, sekolah murah, sekolah kayak gitu ya. Maksudnya karena memang apa ya, kayak image di masyarakat tuh kan sekolah mahal banget sih kayak gitu kan. Dia sekolah di sini sama aja gitu. Kayak gitu, dapatnya juga kayak gitu. Padahal kita nggak tahu bahwa memang dengan mungkin budget yang lebih tinggi, tapi itu tadi kita membeli privilege lingkungan yang aman untuk anak kita tumbuh itu tadi kan. Tapi ya memang mungkin dengan statement seperti itu mungkin penyesuaian dengan kemampuan masing-masing juga. Betul. Tapi ketika mau berusaha, insya Allah lah rezeki buat anak tuh pasti ada. Masya Allah, ya benar banget, setuju banget. Nah terakhir nih Kak Winnie, ada nggak pesan buat Gen Z di sana, remaja sahabat Risalah nih, gimana biar bisa jadi Gen Z tapi tetap punya prinsip, terus sama orang tuanya juga gimana? Tips memilih sekolah kayak gitu. Kalau dari saya sih tips memilih sekolah itu yang pasti buat anaknya nyaman di sekolah. Kita berusaha semaksimal mungkin untuk pendidikan anak, karena sekolah yang kita pilihkan untuk anak saat ini itu privilege dia di masa depan. Kita nggak tahu usia kita sampai kapan, tapi ketika dia punya privilege itu yang sudah kita pilihkan itu di masa depan, siapa tahu privilege itu bisa membantu masa depannya dia. Masya Allah, luar biasa sekali. Ada nggak pesan buat Gen Z nih, Kak ini remaja-remaja kita, siswa-siswa kita, gimana? Adik-adik ya. Benar. Buat adik-adik semangat sekolahnya, jangan lupa banyakin mencoba hal baru. Ikut kegiatan di sekolah, organisasi, berbanyak teman, perbanyak relasi, karena itu bisa membangun masa depan kalian. Siapa tahu nanti bisa saling koordinasi, bisa saling kerja sama di masa depan, karena teman kita saat ini juga pasti akan menjadi partner kita di masa depan. Gak ada yang tahu siapa yang akan menjadi apa, tapi dengan relasi itu insya Allah ukhuwah Islamiyah akan tetap terjalin. Masya Allah, luar biasa sekali obrolan kita di hari ini. Terima kasih banyak Kak Winnie atas waktunya, Insya Allah. Jadi kita saling sharing antar orang tua yang lagi resah gitu lagi ya. Lagi galau. Bener. Jadi gitu ya sahabat Risalah, ternyata memilih pendidikan anak itu bukan perkara gengsi atau yang lainnya, tapi perkara visi dan privilege untuk anak kita ke depannya. Seperti itu. Jadi Ramadan ini semoga kita bisa memperbaiki niat, kemudian bisa memberikan
yang terbaik untuk anak kita, juga bisa menjadi orang tua yang lebih bijak. Seperti itu. Terima kasih, jangan lupa like, share, dan subscribe akun sekolah kami di SMPT Al Ibro, IG juga YouTube ya. Jadi stay tune di podcast Risalah Ramadan Indah bersama Al Ibro. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.